Sore Pak Yusat. Ya, dan saya melihat ada beberapa yang mungkin bisa menolong saya nanti kalau pas diskusi memelototi pertanyaan-pertanyaan di chat. Ada Mas Adika atau di situ. Saya boleh minta tolong Mas Dika. Nanti kalau memang Ayo, saya nanti jam 6 kurang seperempat ada kunjungan, jadi nggak bisa sampai selesai. Oke, ya. Pak, saya bantu Pak. Ya, oke. Jadi silakan nanti dipelototi. Kan saya mungkin tidak sempat apa. Nah, baik, kita akan bersama-sama mengawali pertemuan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur walaupun dalam cuaca yang mendung dan gerimis ini, toh kami dimungkinkan untuk bertemu melalui saluran daring ini, untuk bersama-sama belajar mengenai Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan, agar proses belajar kami benar-benar bermanfaat bagi kami satu persatu, terutama juga di dalam menyuburkan iman percaya kami pada Tuhan Yesus Kristus. Dari awal hingga akhir, kami serahkan perkuliahan ini dalam penyertaan tangan Tuhan, melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, oke, saudara-saudara, jadi dalam pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas dan sampai kepada keyakinan bahwa Yesus yang kita imani sebagai Tuhan itu benar-benar pernah menyejarah di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kita sekarang akan mencoba melihat manusia macam apa dia itu, dan apa pengaruh itu pada iman percaya kita. Saya akan sharing kalau tempo hari saya menampilkan wajah Yesus yang agak sedikit seram gitu ya. Nah, kali ini the Jewish smiling Jesus. Jadi dia dipotret memang dipotret sebagai orang Yahudi yang tersenyum. Walaupun senyumnya nggak terlalu lebar ya, tapi dia tersenyum gitu. Nah, sebagai manusia dia dipahami sebagai atau diletakkan dalam garis keturunan Daud. Itu ada di Injil Matius pasal 1 ayat 1 ya. Dan terutama di sana ada perkataan Genesios Yesus Kristus. Nah, kata Genesios ini silsilah ya, itu sebenarnya ya konotasi sosial bahwa setiap orang tentu memiliki garis silsilahnya. Nah, demikian juga Yesus juga diyakini memiliki garis silsilahnya. Nah, jadi dengan mengatakan ini, Matius itu ingin menekankan bahwa Yesus ya benar-benar manusia, sama dengan manusia pada umumnya. Tetapi kalau kita cermati dari daftar silsilah yang ada di pasal 1 itu, kita akan segera tahu atau kita dihentakkan oleh satu kenyataan bahwa nenek moyang Tuhan Yesus itu boleh dibilang bukan nenek moyang yang sempurna. Namun toh mereka yang tidak sempurna itu dipilih untuk melaksanakan janji keselamatan Allah. Jadi kalau kita perhatikan Yakub kita tahu sejarahnya ya. Dia bermasalah juga dengan kakaknya Esau itu. Dia merebut hak kesulungan itu sampai pergi nanti ke rumah Laban. Dan dia menikah dengan anak-anak Laban di sana.
dari sisi suku, siapa itu orang-orang atau anak-anak Laban dan seterusnya. Jadi ada percampuran suku sudah di sini. Kemudian kita juga kenal Yehuda yang menurut garis itu Yesus lahir dari suku Yehuda ini. Namun Yehuda sendiri, kalau saudara-saudara nanti melacak sejarahnya, itu juga bukan tergolong orang yang sempurna. Dan itu kaitannya dengan Tamar. Padahal justru dari Tamar yang menurut ukuran sosial pada waktu itu dikategorikan sebagai wanita yang tidak susila, tapi justru dari situlah janji penyelamatan Allah itu nanti akan terwujud. Nah, jadi nenek moyang Yesus bukanlah nenek moyang yang sempurna secara utuh. Tidak sempurna, tetapi yang tidak sempurna itu disempurnakan menjadi media yang melaluinya Allah melaksanakan karya penyelamatannya. Nah, kemudian dikatakan dalam surat Galatia itu oleh Rasul Paulus, ya. Ini nanti bisa dibandingkan dengan Injil Lukas misalnya, ya. Nah, Rasul Paulus itu mengatakan di dalam surat Galatia 4 ayat 4, dilahirkan dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, Paulus memang tidak menyebut nama siapa perempuan ini, ya. Jadi dugaannya namanya tidak terlalu penting bagi Rasul Paulus, toh pembaca akan tahu. Tekanannya ialah bahwa Yesus juga sebagai manusia sama dengan manusia lain, lahir dari seorang perempuan. Jadi seperti manusia pada umumnya, ia dilahirkan dari seorang perempuan walaupun tidak disebutkan namanya di sana. Nah, kemudian sama seperti setiap lelaki pada zamannya, ia juga berada di bawah ketentuan hukum Taurat. Jadi genomenon huponomon, ya. Jadi di bawah ketentuan hukum Taurat. Artinya apa? Artinya Yesus juga terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum Taurat yang pada saat itu berfungsi mengatur kehidupan beragama masyarakat Yahudi. Nah, misalnya saja Yesus disunat pada hari ke-8. Ini sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Kemudian diserahkan kepada Tuhan pada hari pentahirannya, juga disertai dengan persembahan korban sesuai dengan ketentuan hukum Taurat. Itu nanti bisa dilihat di dalam Lukas 2, 21, ya, 4. Kemudian Yesus juga memenuhi kewajiban berkunjung ke Bait Allah di Yerusalem. Ada ketentuan ya bahwa setiap laki-laki dewasa itu memiliki kewajiban untuk berkunjung ke Yerusalem paling tidak itu 3 kali. Itu pada hari-hari besar. Dan Yesus rupanya juga mengikuti itu. Ada beberapa indikasi tentang Yesus mengikuti ketetapan ini. Jadi misalnya terutama Yohanes itu banyak memberitahukan Yesus berada di Yerusalem, ya. Kalau Injil-Injil sinoptik itu enggak terlalu. Lukas nanti memberitahukan ketika Yesus berumur 12 tahun misalnya. Nah, dia juga rajin berdoa. Jadi ada referensi tentang rajinnya Yesus berdoa. Ada beberapa di sini nanti bisa dilihat sendiri. Nah, jadi sepintas dengan ini kita juga mendapatkan gambaran Yesus sebagai orang Yahudi yang mengikuti tata tertib keagamaan yang berlaku saat itu, yakni acuannya hukum Taurat. Dia juga ikut mengucapkan Shema, ya. Jadi dengarlah hai Israel dan seterusnya itu, bahwa Tuhan itu satu dan seterusnya, ya. Artinya keyakinan monoteistik Yesus itu juga jelas. Dan itu tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Nah, jadi kalau dilukiskan tadi Yesus sebagai seorang Yahudi, ya memang dia adalah orang Yahudi
Dan kalau ditanyakan juga agamanya apa, ya pasti agamanya juga Yahudi pada waktu itu, bahwa ada perkara-perkara yang nanti melahirkan perbedaan-perbedaan. Nah, itu memang persoalan yang lain. Nah, itu tadi mengenai keberadaan diri Yesus. Ya. Jadi boleh dibilang ya dia orang Yahudi muda pada saat itu yang juga tunduk terikat pada aturan-aturan hukum Taurat, dan sedapat mungkin dia juga memenuhi kewajibannya. Nah, sekarang bagaimana relasi sosialnya? Nah, saya membuat gambaran ini hanya sekedar aja. Sebenarnya saya carinya sih gambar yang pakai budaya Indonesia gitu atau Jawa gitu, tapi aku nggak nemu gitu. Kecuali kalau ada yang mau melukis ya. Tuh. Nah, relasi sosialnya itu kalau kita cermati di dalam kitab Perjanjian Baru, itu senantiasa bersifat dialektik kreatif. Itu apa saya ya, kesimpulan saya. Jadi dialektik kreatif. Artinya di satu pihak oke, ya, tapi di pihak lain tidak. Nah, mengatasi itu ada kreativitasnya. Yang pertama, kalau berkenaan dengan orang-orang miskin dan yang terpinggirkan, itu Yesus menunjukkan rasa empati yang sangat dalam. Bahkan dia merasa berada dekat dengan mereka. Nah, jadi nanti ada beberapa referensi di dalam Matius ini. Ya. Jadi dengan kata lain, dia merasa nyaman untuk berada di tengah-tengah orang miskin, di tengah-tengah orang yang dipinggirkan oleh masyarakat. Juga senantiasa berkeinginan untuk memberikan kelegaan. Ini istilah yang saya pinjam dari Injil Matius itu ya. Hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Kalau ditafsirkan secara lebih mendalam, ya memang itu tindakan-tindakan pembebasan. Artinya di dalam diri Yesus yang berada di tengah-tengah orang miskin dan terpinggirkan itu, ada spirit untuk melakukan pembebasan. Nah, dan dia misalnya pada seorang pemuda yang kaya itu, dia meminta agar menjual hartanya, harta miliknya, dan memberikannya kepada orang miskin. Jadi perhatiannya kepada orang miskin itu begitu tinggi. Ia pun menyadari sebagai yang diutus untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ya, di dalam Lukas 4 itu. Kalau Injil Matius, Injil Markus, itu kan diberitakan Yesus mengawali tugas pelayanannya dengan memberitakan bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Tapi formula itu tidak ada di dalam Injil Lukas. Injil Lukas rupanya membahasakan kerajaan Allah itu secara lebih praktis dalam bentuk aksi sosial. Karena itu dikatakan di sana, di dalam Lukas 4 itu, bahwa dia diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberi penglihatan kepada orang buta, dan seterusnya. Jadi tema kerajaan Allah yang ada pada Matius dan Markus sekarang diinterpretasikan secara praktis dalam bentuk aksi sosial. Kita pun dewasa ini saya kira juga bisa berpikir itu. Makna kerajaan Allah dalam praktek kehidupan kita sehari-hari dan kita wujudkan dalam bentuk aksi sosial. Aksi sosial seperti apa? Ya. Nah, kepada ke-12 muridnya, ia juga mengutus untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan mereka yang sakit kusta, mengusir roh-roh jahat, yang semuanya telah mereka peroleh cuma-cuma dari Yesus. Nah, ini menjadi semacam ujung tombak
pelayanan Tuhan Yesus, ya. Itu menyembuhkan orang sakit, ya. Kemudian mengusir roh-roh jahat. Dari ujung tombak, pola pelayanan itu rupanya juga dikehendaki oleh Yesus menjadi pola pelayanan para muridnya. Dan argumentasinya adalah para murid telah menerima itu semua dari Yesus sebagai karunia yang cuma-cuma sifatnya. Karena itu para murid juga punya tanggung jawab untuk membagikan itu kepada yang lain. Nah, jadi dari sisi itu kalau kita melihat relasi sosialnya yang paling menonjol, itu dia menjadi orang yang sangat populer, orang yang sangat diterima di kalangan masyarakat bawah. Atau kalau apa ya sampai tengah, ya. Nah, kemudian sebagai manusia dia terbuka terhadap perempuan. Walaupun masih terhalang oleh sistem kemasyarakatan yang berlaku saat itu. Tapi betul kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama pada masanya, keterbukaan Yesus pada perempuan itu sangat menonjol atau bahkan bersifat kontroversial. Lukas misalnya memberitahukan bahwa dalam perjalanan keliling memberitakan Injil, Yesus juga senantiasa ditemani oleh para wanita. Walaupun dalam percakapan-percakapan kita, khotbah-khotbah kita, seringkali ini tidak pernah menjadi perhatian, ya. Tapi kalau kita baca cermat Injil Lukas, betul para wanita ini memang ikut mendampingi dalam arah-arahan Yesus. Sehingga kalau mau dikatakan murid Yesus, itu sebenarnya tidak terbatas hanya 12 saja. Kalau pada akhirnya mengerucut pada 12, sebenarnya itu lebih disebabkan oleh adanya alasan teologis tertentu. Nah, para feminis tentu punya tugas tanggung jawab mengangkat perkara ini ke permukaan. Nah, mereka itu terutama Maria Magdalena dan Yohana, istri bendahara Herodes, Susana yang telah dibebaskan dari kuasa roh-roh jahat. Nah, yang sangat menarik itu ini, Yohana istri bendahara Herodes. Itu kan bukan orang miskin, ya. Kalau itu istrinya bendahara, dari sisi kedudukan sosial melalui suaminya sebagai bendahara raja dan juga melalui kekayaannya karena dia juga bukan orang yang miskin, ya dia berada dalam posisi yang tinggi. Tetapi aneh, kenapa dia mengikut Yesus? Nah, itu juga bisa menjadi persoalan bagaimana relasinya dengan suaminya. Kita tahu bahwa Herodes sangat bermusuhan dengan Yesus, ya. Dan bahkan yang memenggal kepala Yohanes itu juga Herodes Antipas. Nah, sekarang istri bendahara Raja Herodes justru ikut ke Yesus. Nah, ini kan persoalan, ya. Apakah si Yohana ini masih bisa pulang atau bahkan tidak pulang? Nah, itu ada beberapa interpretasi, ya. Nanti ada yang menafsirkan akibat itu mereka bercerai dan Yohana berganti nama menjadi Yunia yang kemudian nanti lari ke Roma. Tapi soal benar atau tidak itu perkara lain. Itu ada di bukunya Ben Witherington, ya. Sehingga pada akhirnya Yohana ini di Roma juga berperanan sebagai salah satu penyandang dana. Ya, kan relasi pada waktu itu kan antara tuan dan hamba, ya. Nah, jadi Yohana menjadi tuan. Nah, ketika Yohana ini mengikut Yesus ke sana kemari, hampir bisa dipastikan bahwa Yohana juga ikut menjadi salah satu penyandang dana gerakan Yesus. Kita kan tidak punya informasi yang lengkap, ya, mengenai sistem keuangan kelompok Yesus ini bagaimana. Uangnya dari mana? Kemudian siapa yang mengurusi? Kalau siapa yang mengurusi ada indikasi bahwa itu Yudas Iskariot, ya. Nah, itu juga perlu distudi lagi. Tapi uangnya itu dikumpulkan dari mana?
Nah, dari penyelidikan beberapa ahli yang mencoba mengklasifikasikan status sosial Yesus ini sebagai seorang filsuf model sainik, maka dugaannya uangnya itu meminta-minta. Di samping tentu juga disupport oleh para penyandang dana antara lain seperti Yohana. Mungkin juga Maria Magdalena. Nah, dengan kata lain, para perempuan ini ikut berperan dalam gerakan Yesus, tetapi peran mereka itu tidak di permukaan. Perannya lebih berada di belakang layar. Nah, yang pertama-tama menarik itu sudah ya, itu istri bendara itu ya. Nah, dari paling tidak ini menunjukkan betapa Yesus sebagai manusia memiliki daya tarik sosial yang begitu kuat. Sehingga Yohana pun bisa tertarik ke dalamnya. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa murid-murid Yesus yang awal tidak seluruhnya itu orang-orang miskin. Ada orang-orang yang punya harta benda. Nanti gereja-gereja di luar Palestina, terutama gereja-gereja yang dihasilkan oleh pekerjaan misioner Rasul Paulus juga begitu. Di Korintus misalnya, itu juga ada orang-orang kaya yang ikut menjadi penyandang dana dari komunitas itu. Walaupun nanti juga kita tahu bahwa persoalan muncul di dalam jemaat juga karena para penyandang dana ini. Nah, jadi keberanian Yohana mengikut Yesus dengan risiko yang tidak ringan itu mengindikasikan bahwa Yesus memang betul-betul memiliki kekuatan daya tarik yang sangat tinggi. Nah, para perempuan Galilea ini pun rupanya juga menemani perjalanan Yesus yang terakhir ke Yerusalem. Dan mereka menyaksikan dari kejauhan akan kematian Yesus di kayu salib. Nah, ini sebenarnya agak tidak selaras dengan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ya. Nah, karena itu diberitakan di dalam Lukas 23 ini, 49, para perempuan ini berdiri dari kejauhan. Tapi kita bisa membayangkan dari sisi kemanusiaan bahwa para perempuan ini telah mengikut Yesus sekian lama dan sekarang harus menyaksikan gurunya mati di kayu salib. Itu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi makanya nanti kalau di dalam perjalanan menuju salib itu Lukas saja toh yang berkata, "Hai perempuan, jangan engkau menangisi aku, tapi tangisilah dirimu," gitu ya. Itu ada di dalam Lukas. Dengan kata lain, dibanding Injil-Injil sinoptik, dibanding Matius, Markus, dan Yohanes, Lukas memang memiliki ketertarikan terhadap perempuan sedemikian rupa, dan Yesus ditampilkan oleh Lukas sebagai sosok yang terbuka terhadap para perempuan, walaupun kalau kita ukur dari dari situasi kehidupan kita saat ini, terbukanya Yesus tentu juga belum optimal sebagaimana kita kehendaki. Buktinya tidak satu pun murid Yesus yang kemudian menduduki jabatan struktural itu, kalau mau dipakai istilah itu nggak ada satupun yang perempuan. Semuanya laki-laki. Nah, kemudian Yesus juga sangat terbuka pada anak-anak, mencintai anak-anak, dan ini juga pola yang agak berbeda dengan pola pendidikan yang berlaku pada waktu itu. Ia misalnya mengancam untuk menenggelamkan orang yang menyesatkan anak-anak. Jadi pendek kata, Yesus menghendaki agar anak-anak itu benar-benar mendapatkan perlindungan sosial. Termasuk tentu juga perlindungan spiritualnya. Itu ada di Matius 18 ayat 6. Kemudian anak-anak juga tidak boleh direndahkan, atau kalau sekarang mungkin tidak boleh dilecehkan dari sisi apapun. Ya.
pelecehan secara biologis karena dia anak lemah, jadi kita jadikan korban semau gue misalnya. Atau kadang-kadang dewasa ini juga pelecehan seksual misalnya, itu sama sekali tidak ada. Gitu. Itu harus hilang dari relasi antara manusia dewasa dengan anak-anak. Tidak satupun dari anak-anak yang dikehendaki hilang. Nah, Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya untuk diberkati. Ini ada kontroversi toh ya antara murid-murid Yesus ketika ada anak-anak yang datang pada Yesus mohon untuk diberkati, para murid marah karena dianggap mengganggu. Tapi Yesus justru memarahi para murid itu dan membiarkan anak-anak itu datang kepadanya dan kemudian diberkati. Karena itu ada gambar-gambar Yesus yang mendukung anak-anak itu. Kalau yang ini saya sengaja memilih ini kan beraneka ragam warna kulit ya. Ini ada yang hitam, ini putih. Nah, saya maksudnya sebenarnya mau mengatakan bahwa Yesus juga tidak mempersoalkan latar belakang etnik. Sebagaimana dia sendiri, kalau kita runut dari garis keturunan tadi, juga dilahirkan tidak dari satu etnik tertentu, tapi berasal dari etnik yang sudah campur juga. Kalau pada akhirnya dia dikenal sebagai keturunan suku Yehuda, ya memang apanya kuat di situ, tetapi toh sebenarnya faktanya itu tidak murni Yehuda lagi. Nah, kemudian Yesus selalu menjaga jarak dengan orang-orang kaya dan berkedudukan. Ya. Nah, ini persoalan yang nanti bisa didiskusikan juga, apakah Yesus anti orang kaya, atau ini sebuah strategi, atau ini situasional. Ya. Artinya situasional itu ya ini kaitannya dengan perilaku orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi pada waktu itu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Nah, Yesus dicurigai menjadi orang yang dapat merongrong kewibawaan para pemimpin agama Yahudi. Nah, konfrontasi yang nampak itu justru antara Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi. Berulang kali diberitakan ia berdebat dengan mereka, ya, dari perdebatan dengan para pemimpin ini. Kemudian dari sini nanti muncul gerakan membungkam Yesus, dan itu mencapai klimaksnya pada peristiwa salib. Nah, jadi kalau kita misalnya memahami peristiwa salib, itu boleh dibilang satu pihak itu peristiwa politik, ya. Tapi peristiwa politik itu yang kemudian ketika masuk dalam ranah pengakuan iman, itu masuk menjadi sarana pengampunan dosa itu. Tapi kalau dari sisi kematiannya itu perkara politik pada waktu itu. Karena para pemimpin, Yesus dikhawatirkan menjadi kekuatan penggerak yang menimbulkan pemberontakan. Nah, karena itu selalu diawasi kemanapun dia pergi. Yesus misalnya sempat menyebut Raja Herodes itu sebagai serigala. Nah, jadi kita bisa bayangkan ini, di satu sisi Yesus begitu dekat, begitu merasa aman, damai di tengah-tengah orang-orang miskin, tapi di pihak lain dia selalu berseberangan, bertentangan, ya, justru dengan orang-orang kaya dan para pemimpin pada waktu itu. Baik itu pemimpin keagamaan maupun juga pemimpin politik seperti Raja Herodes. Nah, kemudian kalau kita mencoba mengamati karakter karyanya di tengah-tengah masyarakat, ya, bagaimana dia berkarya. Dia dikenal masyarakat luas karena karyanya dan disambut sangat positif, terutama oleh masyarakat kalangan bawah. Satu sisi yang menonjol, yang menjadi daya tarik mengapa banyak orang terikat pada komunitas Yesus, itu semangat kesederajatan. Ya. Artinya Yesus berupaya untuk
tidak membeda-bedakan manusia dari kelas sosialnya. Semuanya dianggap dan diperlakukan setara satu dengan yang lain. Dan ini benar-benar merupakan kohesi masyarakat ketika itu, terutama tentu juga masyarakat bawah. Nah, itu memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kemampuannya melakukan perkara-perkara mujizat. Ya toh? Jadi misalnya saja ketika Yesus berhasil menghardik topan, orang-orang bertanya, orang apakah dia ini? Tentu pertanyaan ini mengandung di dalamnya itu pertanyaan mengenai kemampuan yang bisa dilakukan oleh Yesus. Itu kemampuan dari mana? Kuasa dari mana? Kemudian juga di dalam siapakah gerangan orang ini? Kembali pertanyaan. Kemudian karena pada waktu itu ada kepercayaan mengenai Raja Mesias, ada pertanyaan juga yang mengaitkan Yesus ini dengan Mesias. Sehingga pertanyaannya, engkaukah yang akan datang itu? Gitu. Dari yang akan datang itu menunjuk kepada pengharapan mesianik pada waktu itu yang masih diharapkan namun belum terwujud. Dan sekarang ketika mereka melihat manusia super ini, kalau dalam bahasa mereka itu, mereka mencoba menginterpretasikan bahwa mungkin dia adalah yang akan datang itu, walaupun masih harus dipastikan dalam bentuk pertanyaan. Itu ada di dalam Matius ya. Mungkinkah dia ini anak Daud? Ya tentu kalau dari silsilah tadi sudah jelas, tapi kalau dalam silsilah tadi sifatnya hanya garis keturunan biasa, tapi kalau di sini tentu sudah punya makna teologis ya. Makna teologis yaitu makna mesianik juga, bahwa Mesias akan lahir dari anak Daud. Bukankah ia ini anak seorang tukang kayu? Artinya ini ada pertentangan batin. Di satu sisi mereka menyadari betul bahwa ini hanya anaknya tukang kayu, Yusuf, dan ibunya Maria. Tapi mengapa berbuat seperti ini? Dan seterusnya. Jadi ada keheran-heranan. Siapakah orang ini? Apakah engkau Mesias, anak Allah? Jadi dari awal sampai akhir dalam pemberitaan Injil itu, Yesus selalu menjadi sebuah pertanyaan, siapa dia? Kalau dia manusia, kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Kuasanya dari mana? Tapi kalau dia bukan manusia, siapa dia? Itu pertanyaan apanya? Jadi pergumulan yang muncul pada waktu itu. Nah, tidak satu pun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terjawab oleh warga masyarakatnya saat itu. Jadi pertanyaan itu tetap ngambang. Dia yang jelas pada akhirnya Yesus dikategorikan sebagai manusia yang unik. Unik artinya satu sisi ya, dia manusia, anggota masyarakat biasa, tapi di pihak lain banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Sehingga disimpulkan oleh Edward Schweitzer itu bahwa Yesus itu manusia yang tidak dapat dikategorikan dalam kategori sosial yang tepat. Ini Schweitzer ya. Jadi dalam kutipan bahasa Inggris, Jesus was the man who fits no one formula. Ada bukunya ini ya. Nah kemudian Crossan, Burton, Marx, Gerald, Downing itu menggolongkan Yesus sebagai seorang filsuf terkenal di dunia Greko-Romawi yang mencoba menawarkan pembebasan dari kondisi masyarakat yang amoral. Nah, jadi ini interpretasi tentang siapa Yesus berdasarkan karakter karya Yesus di tengah-tengah masyarakat. Marcus Borg, Firmus, dan Graham Stanton menempatkan Yesus sebagai nabi karismatik dengan karunia penyembuhan yang luar biasa. Nah, ini penyembuhan yang menjadi kekuatan handal dari Yesus. Gerd Thiessen, Horsley, David Keller justru melukiskan Yesus itu sebagai seorang nabi masyarakat yang radikal yang
memperjuangkan terjadinya pembaruan dan reformasi dalam lingkungan Yudaisme di Galilea pada zamannya. Nah, jadi semua itu upaya-upaya memahami siapa Yesus melalui karakter karyanya. Dan kalau misalnya masyarakat luas pada saat itu harus menjawab secara singkat dan sederhana, siapa Yesus dengan karakterisasi seperti itu, maka yang paling sederhana mereka akan menjawab bahwa Yesus adalah sang manusia super pada zamannya. Nah, sekarang coba kita telusuri keunikan Yesus, sang manusia super itu. Yesus menjadi manusia unik karena kemanusiaannya itu terwujud tidak melalui cara kemanusiaan seutuhnya, yakni tanpa melalui perantaraan seorang laki-laki. Ya. Di dalam Injil Matius itu kan diberitakan ketika Yusuf pada akhirnya menerima permintaan malaikat tidak menceraikan Maria, mereka bersatu sebagai suami istri, tapi ada penjelasan dan mereka tidak bersetubuh, gitu ya. Jadi rupanya menjaga kemurnian bayi Yesus dalam kandungan Maria menjadi sangat kuat di sini. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa di satu sisi memang manusia, tapi di sisi lain kemanusiaannya itu unik. Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa Yusuf adalah ayahnya, ya, dia bukan ayah biologis, melainkan ayah menurut hukum kemasyarakatan yang berlaku saat itu. Jadi legalitas hukum untuk menyebut Yesus itu anak Daud dan itu lahir melalui Yusuf, itu kesediaan Yusuf untuk memberi nama pada Yesus. Dan ketika dia memberi nama, itu tanda atau meterai secara hukum bahwa Yusuf mengakui Yesus itu anaknya. Dan karena itu tidak dipersoalkan lagi apakah itu anak biologis atau bukan, tapi pengakuan bahwa dia anak, maka itu secara sah, secara hukum menegaskan bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Nah, boleh dibilang bahwa kemanusiaannya terjadi karena adanya intervensi ilahi. Nah, ini penting ini ya. Jadi karena adanya intervensi ilahi. Matius menjelaskan fakta ini dengan mengatakan Maria mengandung dari Roh Kudus. Eurete en gastri, ekusa, ek pneumatos hagiu. Jadi tekanannya ada di sini. Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya ini bukan karya manusia, tapi ini karya ilahi melalui Roh Kudus. Anak yang di dalam kandungannya, nah ini yang di pasal 1 ayat 20, adalah dari Roh Kudus. Togar en aute geneten. Ada di kata sini ya, ek pneumatos estin hagiu. Lagi-lagi ini mau memberitakan adanya intervensi ilahi yang memungkinkan Yesus itu lahir di dunia sebagai manusia. Nah, kalau begitu dalam arti ini sebenarnya juga bisa dikatakan Yesus manusia dalam tanda petik, ya. Manusia dalam arti keunikannya itu. Nah, semuanya itu mau mengatakan bahwa keberadaan bayi Yesus di dalam rahim Maria itu merupakan karya Allah melalui Roh Kudus. Ini sekaligus dimaknai sebagai bentuk konkret Allah beserta kita sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1:23. Itu tentang Immanuel itu. Ya. Nah, jadi seolah-olah Allah mau mewujudkan karya konkretnya untuk berada bersama-sama dengan manusia melalui kehadiran Yesus sebagai manusia. Nah, dikatakan pula bahwa
intervensi ilahi ini dalam rangka menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, ini tentu menarik juga untuk dibahas umatnya ini siapa ya. Ya, tentu kalau dalam konteks waktu ini umat Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lukas membahasakan intervensi Allah ini dengan mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, itu akan terjadi karena karya Roh Kudus. Itu masih dalam Lukas. Nah, berbeda dengan Matius dan Lukas, Yohanes memberitahukan intervensi Allah ini dalam bahasa logos, yang memberitahukan keberadaan manusia Yesus sebelum menjadi daging di tengah-tengah dunia ini. Jadi melalui bahasa logos itu, Yohanes mau memberitahukan kepada kita bahwa sebelum Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, dia telah memiliki keberadaan awalnya sebelum datang di bumi ini. Dan itu dia adalah sebagai logos. Ia adalah logos yang telah menjadi daging. Nah, kata yang menarik itu kata ini, egeneto. Ya. Ini mengingatkan kita pada kata yang juga dipakai di dalam kitab Kejadian ketika Allah menjadikan segala sesuatu. Atau ketika Allah melakukan karya penciptaan. Itu menggunakan kata egeneto ini. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa logos itu menjadi daging dengan menggunakan kata egeneto, itu sepertinya Yohanes mau memberitahukan bahwa hadirnya Yesus ke dunia sebagai manusia itu merupakan tindakan penciptaan baru Allah. Nah, barunya di mana nanti itu tentu kita harus mempelajari Injil Yohanes ya. Nah, di bagian ini Yohanes tidak melibatkan sama sekali peranan perempuan ya. Baik itu sebagai ibu maupun laki-laki sebagai bapak. Enggak ada di situ. Walaupun nanti di pasal 2 ketika mukjizat yang pertama itu mulai muncul Maria, ibunya ya. Tapi di awal berkenaan dengan lahirnya Yesus sebagai bayi, Yohanes tidak menyebutkan mengenai itu. Tapi hanya menggunakan bahasa logos tadi. Yohanes justru menggunakan kata egeneto yang tadi sudah disebutkan ya, yang mengingatkan kita pada tindakan Allah menciptakan. Jadi penciptaan baru, seolah-olah di dalam Yesus Allah mau melakukan penciptaan baru. Nah, ini lebih memberikan idea penyataan diri Allah. Artinya melalui turunnya ke bumi sebagai manusia menjadi manusia itu, Allah sedang bertindak untuk menyatakan diri. Dan penyataan dirinya itu diwujudkan dalam wujud manusia, sar, daging. Dalam bahasa populer saat itu, bisa saja ini diungkapkan sebagai tindakan dewa yang angijawantah. Yaitu, kalau Tuhan, Allah itu kan pada akhirnya terminologi-terminologi yang sudah diberi makna teologis oleh kita. Tapi asal-usulnya kata theos, kata kurios, ya itu sebenarnya menunjuk kepada dewa-dewa juga. Nah, jadi dalam bahasa populer waktu itu bisa dikatakan bahwa kehadiran Yesus ke dunia sebagai manusia itu merupakan wujud konkret tindakan dewa yang mengejawantah atau yang menyatakan diri. Nah, senada dengan ini Rasul Paulus juga menggambarkan kehadiran manusia Yesus sebagai tindakan mengosongkan diri. Itu di dalam Filipi 2 ya. Jadi dikatakan misalnya di dalam surat Filipi, titik-titik melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa. Nah, ini kata mengambil rupa itu penting ya. Seorang hamba dan menjadi sama
dengan manusia. Nah, kata mengosongkan diri sebenarnya mau menunjukkan kerelaan dengan sepenuh hati Yesus meninggalkan keberadaan asalinya sebagai yang ada di dalam relasi dengan Allah. Dan itu ditanggalkan untuk mengambil rupa yang lain. Dalam hal ini mengambil rupa seorang hamba. Kalau begitu kelahiran Yesus sebagai manusia itu juga bagi Paulus merupakan tindakan Allah sendiri dalam rangka, kalau pakai bahasanya Paulus, dalam rangka melakukan rekonsiliasi. Nah, dari uraian pendek itu, kalau kita harus mengambil kesimpulan, itu apa yang bisa kita simpulkan ya? Jadi agar nanti kita bisa mungkin berbincang-bincang lebih apa. Yang pertama, kehadiran Yesus sebagai manusia di bumi merupakan wujud intervensi ilahi dalam rangka melaksanakan restorasi kehidupan. Saya kasih dalam tanda kurung kosmis ya. Mestinya memang bersifat kosmis, tapi kita ini sudah terbiasa menarik kosmos ini hanya pada dunia manusia. Padahal seharusnya tidak. Nanti kalau di dalam 2 Korintus 5 misalnya, Allah mendamaikan dunia dengan segala isinya, itu kosmik sekali. Jadi melaksanakan restorasi kehidupan kosmik, artinya bukan hanya manusia saja di bumi ini. Kemudian kemanusiaannya selagi berada di dunia itu bersifat unik, penuh kuasa, serta memberikan keteladanan yang menantang untuk membangun kemanusiaan yang lebih ramah satu terhadap yang lain. Dan yang ketiga itu tindakannya selagi berada di bumi merupakan wujud mangejawantahnya, ini bahasa Jawanya, keberadaan dan kehendak Allah bagi restorasi kehidupan di bumi ini. Nah, itu pemantik untuk kita bercakap-cakap lebih jauh. Nah, silakan kalau ada yang mau mulai. Mas Eko? Oke, baik. Niki kula nganu moderator nih. Ya wis ngerangkep. Oke, kalau ada baik. chat di situ, ada chat di Ya, situ. terima kasih. Untuk chatnya ini dari siapa nih, Pak G. Edwin Dewayana. Ini hanya satu, itu klarifikasi, Pak. Maksudnya klarifikasi perspektif ya. Jadi silsilah itu silsilahnya Yusuf, bukan silsilahnya Yesus, karena di bagian yang lain Yesus sendiri mengatakan atau mempertanyakan dan menegaskan dia bukan anak Daud dan seterusnya. Bagian itu. Ya. Oke, terus yang ini soal Yesus Kristus ini guru ngedan ini betul sah digagas nih. Ada permintaan untuk share materi, Pak. Oh, itu nanti Mbak Eka yang akan sharekan ya. Materi sudah ada pada Mbak Eka. Oke, Mbak Eka bisa mengenai yang pertama memang ada dua sisi ya. Artinya yang pertama sisi dari penulis Injil Matius yang memang ingin memberitahukan garis keturunan Yesus dari Daud ya. Walaupun seperti tadi dikatakan Yesus bukan anaknya Yusuf, tapi melalui perkataan tadi. Hanya kemudian dari sisi keilahian Yesus, itu Yesus memang nanti juga akan mengatakan bahwa aku bukan anak Daud. Daud sendiri harus mengatakan itu. Nah, jadi tugas kita di situ bagaimana kita pandai-pandai menafsirkan dua hal yang nampak bertentangan, tetapi sebenarnya ingin saling melengkapi. Makna yang mau diusung itu apa? Gitu. Kalau bertolak dari asal-usul ilahinya tadi, yang kemudian terwujud dalam intervensi ilahi, ya memang namanya Yesus tidak berasal dari keturunan itu. Tapi hukum kemasyarakatan menuntut bahwa Yesus juga harus diletakkan dalam garis keturunan. Dan itu sebabnya diletakkan dalam garis keturunan anak Daud.
Jadi dua apa itu ya? Dua sisi mata uang. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi nih. Mungkin kalau saya kemarin-kemarin nggak ikut, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan nanti bisa resen sembari teman-teman menyiapkan mungkin 3 penanya. Ini dulu Pak, ada pertanyaan dari Mas Bayu Aji Kurniawan. Mengapa Tuhan Yesus kurang dihormati di asalnya Nazaret? Ya mungkin ada informasi-informasi historis lain selain soal dia dari situ, Pak. Monggo, Pak. Iya, memang tidak ada informasi yang katakanlah bisa dipegangi mengapa dia tidak disukai di sana. Tapi kalau kita melihat dari tafsir psikologi sosial, ya memang itu sangat dimengerti bahwa seseorang itu kurang ataupun tidak nyaman dalam lingkungan dunia kecilnya. Dia membutuhkan support yang lebih konkret, gitu. Itu kalau dari kacamata psikologi sosial. Nah, tapi selebihnya hampir nggak ada informasi. Karena Yesus hanya mengatakan seorang nabi tidak dihormati di tempatnya sendiri. Nah, saya juga lebih suka menggunakan pendekatan psikologi sosial. Secara sosial memang agak sulit itu. Sehingga Yesus pun nanti akhirnya akan memindahkan sentrum pelayanannya itu ke Kapernaum. Oke, baik, terima kasih Pak Isa. Ada satu pertanyaan lagi akan saya combine dengan teman-teman yang mau tanya langsung. Silahkan bisa resen. Ada satu pertanyaan dari Pak Agus Hartono, nanti bisa dijawab sekalian oleh Pak Isa. Teman-teman ada yang mau menyampaikan langsung, silakan open kamera dan open mic. Tidak ada? Oke, ini dulu dari Pak Agus Hartono. Mohon konfirmasi Pak bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dunia bersifat kosmis. Ini cuma mohon konfirmasi kan, jawabannya ya atau tidak. Cuman kan ada sesuatu yang menarik mungkin kalau dunia itu dibayangkan kosmis ya. Gitu Pak, dalam Yohanes 3 ayat 16 dunia itu bersifat kosmis ya. Mohon konfirmasinya. Ya betul, pada Yohanes 3:16 itu sebenarnya sangat kosmik. Hanya memang para penafsir Injil Yohanes itu seringkali membatasi diri, kosmos di sana itu kosmosnya manusia. Nah, memang kita juga punya persoalan. Ketika kosmosnya itu tidak sebatas hanya manusia, dan itu menyangkut juga unsur-unsur alam ini, maka bagaimana perwujudan konkret kasih Allah yang besar itu kepada mereka, dan barang siapa yang percaya diselamatkan. Nah, kita hampir tidak pernah berbicara soal keselamatan kosmos ini. Tapi ada satu penulis disertasi sudah lulus. Itu dia menafsir dari Markus 16 ya. Yang berbicara juga soal keselamatan kosmis. Dan dia implementasikan makna keselamatan itu bagi unsur kosmos itu terwujud dalam pemeliharaan lingkungan oleh manusia. Jadi pembabatan hutan, eksploitasi batu bara dan sebagainya itu bertentangan dengan dengan panggilan untuk menyelamatkan kosmos. Nah, dari situ pun nanti memang akan lahir ketegangan antara batasan-batasan mana kita boleh, katakanlah begitu, mengolah alam ini, dan batasan-batas mana kita tidak boleh. Nah, itu sangat dialektik sekali. Dan akhir-akhir ini memang dengan teologi ekologis ya, itu banyak dikembangkan upaya-upaya mencari basis dasar-dasar teologis mengenai ekologi itu sendiri. Nah, itu tugas kita atau tanggung jawab kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Isa jawabannya. Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang lain,
Monggo ada yang mau bertanya? Silakan Resen. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Ibu Rahel Laswardi, silakan Bu. Ini pendapat saya sih ya, maksud saya gini, kalau saya suka berpikir gini, kalau saya dulu hidup waktu di zaman Tuhan Yesus dengan penjelasan Tuhan itu siapa, dari mana asalnya, tukang kayu, gitu-gitu, mungkin saya belum tentu bisa terima gitu. Tapi saya bersyukur turunan dari orang yang udah beragama Kristen, jadi ya tinggal mempelajari, percaya gitu. Tapi kalau dulu mungkin belum tentu kali gitu. Ini pikiran yang ya sedikit bercanda gitu. Terus yang kedua, seperti tadi diterangkan kan Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu selalu konflik dengan pejabat atau orang-orang kaya lah, tapi ke yang di bawahnya itu akrab gitu. Nah kan turun temurun tuh berabad-abad sampai sekarang hal seperti itu tetap terjadi. Itu gimana menurut Bapak? Apa yang bikin seperti itu gitu? Apa orang Kristen udah berjuang ya memang tanda petik ya takdirnya harus seperti zaman Tuhan Yesus dulu, atau bagaimana gitu Pak? Menurut Bapak bagaimana? Ya, Makasih, Pak. Yang pertama tadi memang nggak bisa dibuktikan juga ya. Artinya seandainya saya waktu itu juga apa saya juga percaya atau tidak, itu juga persoalan yang tidak sederhana. Nah, kemudian yang kedua mengenai keberpihakan gereja, katakanlah begitu ya, kepada kaum miskin hingga saat ini itu menjadi semacam keharusan etis, itu kalau saya katakan ya. Nah, mengapa? Ya, karena pondasinya juga nilai-nilai yang dikembangkan oleh Yesus sendiri. Nah, pertanyaannya mengapa harus begitu? Itu pertanyaannya. Dan secara sosiologis, katakanlah begitu, memang relasi antara kaya, miskin, berkedudukan dan tidak berkedudukan itu hampir selalu menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat ini. Ya. Ada yang memang tidak menjadi persoalan, tapi persentasenya kecil sehingga ada satu kebutuhan yang sangat vital. Kebutuhannya ialah bagaimana memperjuangkan mereka yang ada dalam posisi terpinggirkan itu mendapatkan hak-hak kemanusiaannya yang entah disadari atau tidak, itu kadang-kadang direbut atau direnggut oleh mereka-mereka yang berada dalam posisi yang apa. Tapi hati-hati, jangan dari situ kemudian ditarik kesimpulan bahwa kekristenan itu anti kekayaan atau anti kedudukan apa, bukan gitu ya. Yang lebih diserang atau dikritisi sebenarnya perilaku terhadap kekayaan dan kedudukan itu. Nah, perilakunya yang tidak mendatangkan kesejahteraan, itulah yang dikritisi. Nah, kesejahteraan di sini ukurannya apa? Ukurannya ketika mereka-mereka yang menurut ukuran masyarakat itu terpinggirkan dan sebagainya, itu mampu memiliki hak-hak kemanusiaan mereka secara layak. Nah, jadi saya kira semua gereja yang ada di dunia ini, semua berpihaknya itu pasti kepada mereka-mereka yang lemah. Teologi pembebasan misalnya, ya, itu selalu ada di situ. Ya, itu yang bisa saya respons. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusak. Kita sampai 18.30 ya. Masih ada 28 menit. Monggo, masih ada yang mau menyampaikan sesuatu? Perdalam pertanyaan yang disampaikan tadi atau pertanyaan lain? Saya lihat di chat itu juga ada. Cuman ya saya tadi juga peserta. Saya mau matur juga, menyampaikan juga artinya hal ini pasti akan sangat aktual ketika kita bicara dalam konteks gereja ya, berhadapan dengan namanya donatur gereja itu. Ya kadang saya juga
paling enggak kali ini mikir-mikir juga untuk apabila misalnya terlalu keras terhadap donatur gereja. Nah, tapi kemarin sangat keras ya. Di gereja ini punyanya orang banyak, bukan punya 1-2 orang. Tapi garis apa ya, frame pikirnya adalah visinya Yesus menurut saya. Karena kalau dari teks, kalau dikatakan apakah Yesus anti terhadap orang kaya begitu, enggak, dia mengajak orang kaya untuk melayani kerajaan Allah gitu. Karena kalau di Lukas 8 itu kan jelas tuh. Yohana istri Kusa itu melayani mereka dengan kekayaannya. Jadi memang kekayaan orang perempuan itu memang digunakan untuk gerakannya Yesus itu gitu. Nah, di tempat lain Yesus paling enggak digambarkan di Injil itu mengecam perilaku orang kaya yang enggak akan bisa masuk surga kalau perilakunya kayak gitu, manipulatif, kemudian menindas dan seterusnya. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum kayak gitu. Nah, menurut saya begitu. Satu sisi Yesus tampil mengecam orang kaya yang perilakunya merugikan orang lain atau dia kaya untuk dirinya sendiri, tapi di sisi yang lain di Injil yang sama, di Lukas juga, di situ Lukas mengatakan Yesus menggunakan kekayaan mereka. Nah, kalau refleksi sebagai saya sih kan berarti orang-orang kaya ini diajak untuk melihat visi Allah sehingga mereka rela untuk memberikan kekayaannya untuk melayani rombongan Yesus gitu. Nah, kalau bagi saya sendiri juga ya berarti setiap pendeta, majelis atau siapapun ya harus paham tentang visi Allah itu gimana gitu. Sehingga nggak perlu takut terhadap orang kaya, donatur gereja atau apapun. Kalau pendeta majelis tahu visi Allah, nah itu donatur gereja dan semuanya yang akan takut pada Allah lalu mensupport pelayanan. Nah, persoalannya itu kan kalau donatur gereja mau ngatur tuh, dan itu terjadi di mana-mana. Nah, itu pendeta majelis bergumul secara etis gitu ya. Karena kebanyakan orang yang misalnya memberi itu pasti juga nggak tahu, mungkin pengen diapresiasi atau pengen didengarkan suaranya. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau kemudian mau mengatur, harus manut dia dan seterusnya. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, itu aja sih tambahannya. Gitu Pak Iza. Ya, itu yang tadi disebutkan relasi antara penyandang dana yang terdiri dari orang-orang mampu dengan realita kehidupan jemaat seringkali memang berada dalam ketegangan dialektik. Tapi perlu sebenarnya ditambahkan kritis ya. Dialektiknya itu memang faktanya itu sering kita mau nggak mau harus menerima bantuan dana dari pihak yang punya. Ya. Tapi di pihak lain kita juga tidak mau istilahnya begitu dikuasai ataupun harus tunduk pada penyandang dana. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya itu bukan bergereja kalau boleh saya pakai apa ya. Tapi itu lebih pada ya berkumpul berdasarkan kepentingan. Dan memang di dalam sejarah kekristenan, persoalan itu selalu muncul. Kalau kita misalnya ke Jemaat Korintus ya, yang banyak persoalan, ada kelompok Petrus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kristus ya. Yang kemudian jemaat itu terbelah. Kalau kita teliti secara sungguh-sungguh, sebenarnya itu konflik di antara para patron ya, para pelindung atau para tuan yang memiliki harta benda, posisi, kedudukan, dan karena mereka para patron itu relasinya menghendaki agar mereka yang berlindung di bawah patronase mereka itu memberikan imbalan jasa dalam bentuk ketertundukan, ketaatan. Nah, akibatnya jemaat kehilangan kemerdekaannya. Dan itu sebabnya Paulus di Korintus terutama itu mengatakan, aku memang sebagai rasul punya hak untuk menerima bantuan dari jemaat. Tetapi aku tidak menggunakan hak itu. Dan itu merupakan kebanggaanku. Itu Paulus di 1 Korintus pasal 9. Nah, kenapa Paulus ngotot gitu ya? Ngotot tidak mau menerima, padahal ngototnya itu juga memiliki dampak perpecahan. Nah, rupanya yang diperjuangkan oleh Paulus itu soal kemerdekaannya itu. Kalau Paulus menerima, kemerdekaannya sebagai seorang pelayan itu terkebiri. Dan oleh sebab itu,
Paulus memutuskan untuk tidak menerima. Dan Paulus bekerja sendiri. Nah, jadi selalu menjadi persoalan gitu ya, mengenai relasi antara penyandang dana dan yang didanai. Nah, tantangan kita adalah, mungkinkah kita membuat relasi antara penyandang dana dan yang didanai itu tidak berdasarkan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok, tetapi kepentingan komunitas itu. Nah, kalau itu bisa terlaksana, ya tentu penyandang dana nggak akan memanfaatkan dana yang diberikan itu sebagai alat untuk menguasai. Nah, sampai hari ini pun juga ya, banyak gereja-gereja juga yang sedikit banyak agak bergantung pada penyandang dana. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tapi itu bisa salah ketika ada tindakan-tindakan manipulatif dari pihak penyandang dana. Nah, bagaimana dibebaskan dari tindakan-tindakan manipulatif? Ini perkara perkara pendidikan spiritual. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya mengajak kita coba kembali lagi ke tema ini ya, maksudnya tentang Yesus manusia super atau dewa yang hijau wanta. Ini tadi dari Pak Edwin juga. Pak Edwin kembali menyoroti soal di muatnya Rahab, Batsheba dan seterusnya dalam silsilah Yesus. Apa maksudnya Tuhan? Nah ini tadi yang disampaikan Pak Yusak mungkin bisa ditegaskan lagi di awal. Apa maksudnya Tuhan melibatkan manusia berdosa dalam hal ini Rahab dan Batsheba? Lalu apakah ini juga ada kaitannya menjadi penghubung antara PL dan PB gitu? Nah kalau yang saya ini jadi kalau yang saya cermati sih, yang misalnya Tamar terus siapa Ruth itu tuh dua orang yang itu nama ibu disebutkan eksplisit, lain-lainnya nggak disebutkan nama ibunya siapa, nggak peduli, yang penting bapaknya. Nah, khusus Tamar sama Ruth ini mereka yang adalah katakanlah tadi Pak Yusak tidak sempurna atau bukan orang baik-baik gitu. Ruth dari Moab gitu yang bukan masuk orang Israel itu disebutkan eksplisit gitu. Nah, monggo Pak Yusak tanggapannya untuk menegaskan yang di awal tadi, dan ini yang Raisen nanti saya minta Pak Demas Belipati nanti bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Silakan Pak Yusak untuk tadi Pak Edwin. Satu hal yang saya pelajari ketika belajar mengenai karya Allah, dan itu terutama melalui janji-janji yang diucapkan dan digenapi, itu selalu mengandung tindakan-tindakan restoratif. Artinya tindakan-tindakan pembaharuan. Nah, masuknya perempuan-perempuan seperti Tamar dan lain sebagainya, itu juga bukti bahwa Allah mampu melakukan restorasi itu untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita cermati hampir seluruh berita Perjanjian Lama, Allah ini seperti memberlakukan hukum terbalik dari masyarakat, ya. Misalnya, kalau hukum kemasyarakatan yang memiliki hak untuk mendapatkan berkat, memiliki hak untuk menjadi media penggenapan janji Allah, itu kan anak-anak yang sulung, ya. Tetapi yang terjadi enggak, mulai dari Kain dan Habel, bukan Kain, tapi Habel, gitu. Nah, terus nanti juga sampai kepada Yakub dan Esau. Bukan Esau, tapi Yakub, walaupun di dalam kisah itu diberitahukan perjuangan di satu pihak mempertahankan hak kesulungan, tapi di pihak lain tidak berdaya, harus melepaskan hak kesulungan itu. Ya. Nah, jadi seperti ada hukum terbalik. Kemudian yang menjadi raja Israel dari anak-anak Isai itu pada akhirnya juga yang paling kecil, Daud. Ya. Nah, saya juga tidak tahu apakah kebetulan atau tidak, itu para mahasiswa teologi Duta Wacana
Itu banyak anak-anak yang bungsu yang justru menjadi pendeta, termasuk anak saya. Anak saya itu juga yang paling bungsu. Gitu. Jadi kalau apa itu saya berkata ya itu Alkitabiah. Gitu ya. Alkitabiah justru Allah menghendaki berkarya melalui yang paling bontot. Nah kalau ini diambil maknanya apa ya? Maka maknanya ya sebenarnya karya Allah itu tidak pertama-tama ditentukan oleh pola kehidupan masyarakat yang berlaku. Tapi akan ditentukan oleh apa yang dikehendaki oleh Allah dan bagaimana itu diimplementasikan. Itu apa saya ya. Jadi betul silakan aja cermati Perjanjian Lama itu hukumnya hukum terbalik semua kok. Gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada chat lagi di room chat, tapi nanti Pak Dimas Belipati, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya tergugah untuk bertanya dalam hubungannya juga dengan materi kita yang kemarin. Dan ini muncul setelah tadi saya melihat Pak Yusak menampilkan gambar Tuhan Yesus dengan bentuk yang lebih damai gitu ya. Pada pertemuan yang lalu hasil rekonstruksi menampilkan gambar Yesus yang sangar istilahnya. Saya akan bertanya didahului dengan sebuah peristiwa. Saya akhirnya merasa tergugah. Saya semalam coba mencari tahu lukisan apa ya yang paling mahal di dunia. Saya kaget. Ternyata apa yang di latar belakang saya ini. Ini adalah lukisan Leonardo da Vinci. Ukurannya sangat kecil, 66 kali 45 cm. Judulnya Salvator Mundi. Ini lukisan tentang Yesus atau Nabi Isa. Penyelamat dunia, Salvator Mundi itu artinya penyelamat dunia. Jadi dalam gambar itu kita bisa melihat lukisan itu tangan kanan di atas, tangan kiri itu memegang bola dunia. Dan terlepas sejarah kapan lukisan itu pernah dibeli oleh penguasa Inggris atau seorang pangeran di Inggris, seorang yang bangsawan dari Inggris, dan terus hilang dan baru muncul kemarin Pak 2017 di Balai Lelang Dunia dengan harga 6,5 triliun, 450 juta dolar. Dan siapa yang beli? Pangeran dari Arab. Pangeran dari Arab membeli lukisan bergambar Yesus. Terlepas dari itu berarti kita melihat lukisan-lukisan yang ada tentang Yesus kan menarik ya, indah, nyaman kita lihat. Perjumpaan-perjumpaan orang yang tidak pernah ketemu Yesus dalam perjumpaan-perjumpaan secara pribadi dan mereka percaya dengan tampilan yang kadang mereka lihat di gambar kok mirip ya gitu. Pertanyaan saya begini, apakah kita menginterpretasi Yesus yang manusia super ini dengan rekonstruksi kita sendiri-sendiri berdasarkan perasaan kita pada saat itu kita merekonstruksikan tentang Yesus? Hanya ini Pak pertanyaan saya. Ya, memang soal Salvator Mundi ini sedang rame ya sekarang ini. Apalagi yang membeli pangeran Arab. Oh, orang-orang Kristen pada senang. Sebaliknya teman-teman Muslim perutnya sakit kan gitu ya. Ya, saya sih sebenarnya tidak sampai di situ. Ya, pangeran Arab itu beli ya karena punya duit gitu aja. Atau kalau kita mau apa ya kita bisa mewawancarai dia apa sih maksudnya membeli bagi saya ya. Kalau saya melihat lukisannya itu ya bagus sih bagus ya. Tapi saya harus membeli segitu itu saya rasanya juga nggak mau juga gitu. Nah, tapi mengenai visualisasi konstruktif wajah Yesus. Apakah memang itu bisa sekaya gambaran penghayatan kita dalam kehidupan sehari-hari? Ya memang kalau kita bertumpu pada fisik Yesus yang hidup di dalam sejarah 2000 tahun yang lalu, itu kan mati ya, sudah. Artinya itu boleh saja hilang. Tetapi yang Yesus yang mati itu melalui pengajaran-pengajarannya, melalui perilaku-perilakunya, membangkitkan Yesus yang baru. Dan Yesus yang baru ini
sangat ditentukan oleh penghayatan seseorang di dalam kehidupannya sendiri. Nah, karena itu ya dimungkinkan saja muncul pewajahan-pewajahan yang berbeda. Itu kalau kita melihat Salvator Mundi itu wajahnya seperti wajah apa ya itu? Kan jelas bukan wajah Asia itu ya. Wajah barat. Nah, kemudian rambutnya panjang. Nah, yang saya juga agak heran kenapa dadanya itu dilukis terbuka seperti perempuan yang apa itu ya? Itu saya juga nggak ngerti itu ya. Jadi paling-paling kalau kita misalnya belajar menafsir gambar itu, ya kita cermati betul, kita ketahui siapa yang melukis Da Vinci itu ya. Dan kita menghasilkan interpretasi kenapa Da Vinci melahirkan gambar seperti itu. Nah, jadi kalau saya misalnya di Jawa dan saya di pedesaan, yang dunia sekeliling saya itu masih banyak diwarnai oleh kaum petani. Tapi petani pun bukan petani yang tanahnya luas ya. Jadi petani yang katakanlah hanya buruh. Saya mengamati bagaimana pergumulan hidup mereka sehari-hari dalam rangka mencari nafkah. Dan kalau saya mengimani bahwa dalam keseharian para petani itu Yesus juga hadir, maka saya bisa menginterpretasikan kehadiran Yesus di dalam kehidupan saya sebagai seorang petani itu muncul visualisasinya apa? Nah, bisa saja saya visualisasikan Yesus memanggul pasul misalnya. Bisa saja. Tapi ketika saya memvisualisasikan begitu, tentu saya juga tidak boleh atau tidak bisa melupakan gambaran-gambaran baku atau ideal yang diberitakan di dalam kitab suci. Gitu. Nah, sehingga pemvisualisasian berdasarkan interpretasi kita di satu sisi ada landasannya, tapi di sisi lain landasan itu memungkinkan kita untuk menciptakan visualisasi yang lebih kaya. Itu. Nah, jadi ada kok lukisan tentang Yesus main golf gitu ya. Ada itu. Ya, soal setuju atau tidak memang persoalan lain ya. Tapi ada niat atau motif itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, demikian Pak Demas Belipati. Terima kasih. Ya. Tinggal 10 menit saya usulkan 2 pertanyaan yang di chat ini ya. Kita sampai 6:30. Bagi Bapak Ibu yang mau download materinya, yang belum download bisa scroll di atas, ada link download, dan jangan lupa untuk absen. Ada link absen di situ, matur nuwun. Kayak radio menyapa selamat petang Padepokan Kailo Solo, Mas Yohanes Bengkulu. Radio. Oke, 2 pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Yang pertama, ini dari yang di atas tadi, Pak Pendeta Krisno dari Ngalian. Jadi begini, ketika kita menyapa Yesus dengan sebutan Tuhan itu konotasinya dia bersifat ilahi begitu. Padahal kalau dalam tradisi Jawa, Gusti itu tidak selalu ilahi. Jadi ada sebutan Gusti itu tidak selalu diidentifikkan dengan yang ilahi. Nah, ini saya tambahi Pak, pertanyaan saya adalah ini tadi terkait dengan kepribadian Yesus. Sepertinya memang kalau tadi Pak Yusak mengatakan bahwa orang-orang pada waktu itu menyebut Yesus ini tidak bisa dikategorikan pada jenis makhluk tertentu, lalu kesimpulannya adalah dia dewa yang ngejawantah begitu, atau kekuatan ilahi yang mengambil intervensi dalam dunia manusia. Tapi satu yang pasti bahwa memang Alkitab tidak pernah memberitakan Theos itu jadi manusia. Artinya Bapa jadi manusia itu kan tidak pernah ya Pak, tapi firman Allah itu yang jadi manusia, Logos itu yang jadi manusia. Nah, kalau ini dikaitkan dengan pertanyaan Pak Krisno tadi kan tentu akan membuka perspektif yang baru bagi kita, dalam arti jelas bahwa Allah tidak pernah jadi manusia tapi firman-Nya, dan itu akan membuat kita bisa memeriksa kembali pernyataan-pernyataan konsili dan seterusnya. Monggo Pak, saya nambahi pertanyaan itu. Ya, kita itu kan warga masyarakat yang tidak pernah bebas dari worldview masyarakat kita ya. Paling tidak perbendaharaan kata saja.
Jadi ketika kita mau menyampaikan satu ide tertentu, itu pertama yang harus kita cari adalah kosakata. Dan kosakata itu datangnya dari mana? Dari lingkungan kita. Kata kurios yang kemudian diterjemahkan Tuhan, itu kan aslinya ya tuan biasa, bukan Tuhan. Artinya nilai keilahiannya itu tidak muncul di sana. Sama hanya juga dengan theos, ya. Itu juga Allah. Ya, jadi seringkali ditulis dengan A kecil. Tetapi dalam perjalanannya ketika dua istilah itu diadopsi, dipakai, nah itu ada pemaknaan teologis. Jadi misalnya saja pertanyaan Saulus ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Kan di sana dipanggil, Saulus, Saulus. Dan di sana, siapa engkau Tuhan? Itu terjemahan Indonesia. Ya. Tapi kalau kita melihat bahwa waktu itu Paulus juga belum percaya kepada Yesus. Pasti seharusnya terjemahan yang pas, siapa engkau Tuhan? Artinya dia mengakui bahwa yang berjumpa dengan dirinya itu orang yang sedikit banyak punya kewibawaan tertentu, punya otoritas tertentu, sehingga disapa dengan Lord, gitu, Tuan. Namun karena penghayatan tentang siapa Yesus melalui karya pelayanannya dan terutama juga berdasarkan kebangkitannya dari antara orang mati, maka kata kurios yang semula hanya berarti Tuan tanpa konotasi berat keilahiannya, itu bergeser menjadi ilahi. Dan itu dimulai ketika kitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya. Itu dipakai itu. Jadi istilah Adonai misalnya, ya, itu nanti dipakai apa? Nah, jadi dengan kata lain, penggunaan kata Tuhan oleh kita terhadap Yesus, penggunaan Allah oleh kita terhadap Allah, di satu sisi itu memang konotasi atau kosakata masyarakat umumnya, tapi di sisi lain kita telah membubuhkan ke dalamnya muatan-muatan teologis tertentu tentang siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Satu contoh itu mungkin yang paling menarik itu di Jawa, ya. Dulu pada masa-masa awal kekristenan belum masuk, itu kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, dan kata sunagoge itu nggak ada padanan katanya, atau belum ada. Dan karena itu penerjemah waktu itu mengambil kata masjid untuk menerjemahkan sunagoge. Nah, jadi di Markus berapa? 1 ayat berapa itu? Pagi-pagi benar Yesus bersama-sama dengan muridnya pergi ke Kapernaum dan masuk ke dalam masjid untuk mengajar. Itu bahasa Jawa dan masih ada apanya itu, dokumennya, ya. Tetapi seiring perjalanan kan peristilahan yang lebih baru sehingga kata masjid tidak terdapat lagi di dalam bahasa Jawa itu. Nah, itu contohnya, ya. Nah, sama istilah Tuhan, istilah Allah dengan konotasi keilahian itu juga merupakan sebuah proses. Dan prosesnya tentu berkenaan juga dengan proses munculnya iman. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusa. Sebelum ini mohon bertahan sebentar ya, mungkin molor sedikit 2, 3, 4, 5 menit. 2 pertanyaan terakhir itu bisa direfleksi kita untuk Pak Joni Manurung. Itu di situ bagi Pak Joni, Yesus bukan manusia super tapi manusia biasa. Soal gambar Yesus tidak pernah ada yang bisa pas menggambarkan tentang Yesus. Yang pasti Pak Joni merefleksikan dia adalah manusia yang tidak terlalu yang tidak usah terlalu diistimewakan, dilebih-lebihkan dari setiap gambar itu yang direpresentasikannya maksudnya. Yang istimewa bagi Pak Joni justru bagaimana umat Kristen dapat percaya pada Yesus sekarang ini. Nah, ini kita jadikan refleksi ya tentu pertanyaan ini. Lalu berikutnya ini juga dari Pak Edwin tambahan, karena menurut saya ini bisa jadi penelitian praktis ini. Mengapa gereja dan umat lebih mengasosiasikan Tuhan Yesus sebagai Raja padahal
Tuhan Yesus ingin dikenal dan dianggap sebagai pribadi yang sederhana dan sahabat manusia. Nah, ini tentu penelitian soal gambar Yesus, jadi kita jadikan refleksi saja dalam arti. Nah, kita ke pertanyaan terakhir kalau kita sepakat karena sudah jam 6:30 kurang 3 menit, yaitu pertanyaannya dari Mas Barmen ya. Jadi dari Mas Barmen begini. Tema tentang keberpihakan Yesus pada orang miskin itu sangat kuat dalam Alkitab. Nah, ini bagi saya menarik. Keberpihakan itu muncul karena adanya tekanan politis dan kuasa. Jadi Pak Pendeta Barmen melihat ada tekanan politis kuasa, Yesus malah berpihak pada yang miskin. Tidak gondeli menjilat yang atas ya. Nah, mungkin ini strategi nggak tahu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus berpihak pada orang miskin, pada mereka itu hanya karena ada tekanan? Bagaimana Yesus melihat kemiskinan sebagai bagian dari karakter personal dari orang-orang yang disebut miskin itu? Ini klausul menarik. Jadi ada tekanan politis kuasa, Yesus tidak menjilat yang atas ya, tidak berpihak yang atas. Tapi lalu kemudian, nah mungkin masa ya banyak ya, karena kan sekarang kan masa itu kan luar biasa, gulingkan gitu ya, mungkin. Pak Yusak monggo. Iya, memang satu sosok pribadi Yesus itu kan mampu melahirkan berbagai macam interpretasi ya. Dan itu sangat tergantung pada perspektif mana. Bisa saja kita mendekati Yesus betul-betul dalam perspektif manusia biasa, bisa. Dan memang juga ada dasar-dasar apanya gitu. Tapi nanti dalam kesempatan tertentu, pasti kita tidak mungkin juga mengabaikan perspektif yang lain. Nah, itu persoalannya. Nah, jadi bagi saya nggak masalah. Kita mau menekankan perspektif mana, tetapi janganlah penekanan pada perspektif itu dijadikan monopoli perspektif. Artinya seolah-olah perspektif lainnya harus hilang. Enggak begitu. Kita tetap terbuka pada munculnya perspektif-perspektif yang lain. Nah, memang ada yang mencoba meneliti Yesus ini sebenarnya melakukan aktivitas politik apa tidak. Dan itu jawabnya macam-macam itu ya. Tergantung juga dari sisi mana, bahwa dia berpihak kepada yang miskin, dan itu menempatkan dia berhadapan dengan penguasa. Dari sisi penguasa memandangnya, pasti Yesus ini menjadi tokoh politik ya. Karena itu tergantung pada pemaknaan kata politik. Kalau secara umum mestinya politik itu kan satu seni bagaimana menata hidup bersama menjadi hidup yang baik, yang sejahtera gitu ya. Jadi dalam arti itu enggak negatif sama sekali politik. Tetapi dalam prakteknya ketika ada kedudukan, ada kuasa dan lain sebagainya, nah muncul perkara-perkara yang cenderung menempatkan politik menjadi negatif. Nah, jadi Yesus sendiri, apakah memang kematian Yesus dengan kayu salib itu kan sebenarnya hukuman politik juga. Karena hukuman orang Yahudi sebenarnya bukan salib. Tapi salib itu hukuman Romawi. Dan yang memutuskan dihukum atau tidak juga penguasa Romawi. Jadi sebenarnya kematian Yesus itu adalah kematian dalam perspektif politik pada waktu itu. Nah, sekali lagi kita tergantung dari perspektif mana kita mau belajar dari satu pribadi yang sama, yakni Yesus Kristus. Oke, baik Pak. Ini malah makin bermunculan nih pripun nih, injury time ini. Bisakah ditambah lagi, ini ada 2 ya? Ya boleh yang terakhir. Yang terakhir nggih, ini terakhir nggih, 2 terakhir dari Bu Rahel dan Pak Agus Hartono. Nanti saya beri kesempatan, jadi pertanyaan terakhir dari Pak Agus Hartono. Mohon maaf karena kesempatan ini sangat terbatas. Nah, dari pertanyaan Bu Rahel ini, nah ketika saya membaca agak sulit. Maksudnya gini, Bu Rahel meminta supaya tidak penasaran, Bapak menjawab ya atau tidak saja. Berarti boleh dibilang Yesus adalah dewa gitu. Nah, jawaban itu kan tidak bisa ya atau tidak saja. Tapi mungkin tadi yang saya kaitkan dengan yang
tadi ya Pak, artinya bahwa memang ada perbedaan perspektif ketika waktu itu. Mungkin orang nggak soal untuk melihat Yesus itu logos, teos. Nah, kita itu kan dikotomi ini emang dua, ciptaan terus pencipta gitu, medium dan kekayaan staf ilahi dan seterusnya. Kita kan nggak punya itu apa istilahnya kosakata itu. Monggo Pak. Kalau kita tidak terkontaminasi oleh paham negatif tentang dewa, itu karena kita sudah terlalu terkontaminasi. Dewa itu begini gitu ya. Nah, maka cenderung kita akan mengatakan bukan, kan gitu dah. Tapi kalau kita berbicara pada tataran esensial awal, ya memang dewa juga. Tapi harus dibedakan bukan dalam pengertian yang negatif yang sekarang ini kita hanya kedewaan Yesus itulah yang kemudian diperkaya dengan pengalaman-pengalaman personal orang-orang percaya, dan dari situ melahirkan sebutan yang menurut orang Kristen lebih indah, lebih bermartabat, ya, dengan menyebut Tuhan. Tapi kata Tuhan dalam bahasa Yunani kurios itu sebenarnya dewa juga gitu. Oke, siap. Nah, begitulah. Jadi semoga ini semakin membuat kita penasaran untuk seminar-seminar selanjutnya. Gitu ya, Pak Yohanes Bengkulu, siap datangkan dari Andalas peserta sebanyak-banyaknya. Terakhir ini, Pak Agus Hartono, monggo open kamera dan menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Terakhir dari Pak Agus Hartono. Nanti setelah ini saya kembalikan Pak Yusa atau Mbak Eka untuk kalau ada pengumuman selanjutnya. Monggo. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Yusa. Ya, saya mengkaitkan dengan Roma pasal 8 ayat 29, di mana dikatakan di situ sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Artinya itu saya melihat di ending dalam pengertian kita itu harus menjadi serupa dengan Kristus sebagai yang sulung di antara saudara. Berarti ada figur yang bisa kita panuti dalam pengertian itu, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, betul. Kan tadi di dalam kesimpulan yang saya berikan, itu ada tantangan bagi kita untuk meneladani apa yang juga Yesus lakukan. Nah, memang hari ini kita tidak membahas kesegambaran itu, dan memang Paulus itu dalam membahasakan Yesus itu lebih lebih dalam. Terutama nanti juga pakai gambaran-gambaran tentang anak Allah misalnya. Nah, jadi ya mungkin kalau dimungkinkan ya nanti minggu depan saya coba singgung itu ya. Tapi untuk sementara betul kita memang perlu untuk pada akhirnya serupa dengan Dia, kesegambaran Tuhan. Secara komprehensif, Pak ya. Jadi observasinya kita betul-betul harus teliti, Pak ya. 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 Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Agus Hartono, Pak Isa. Demikian kita sudah terlambat 6 menit. Mohon maaf saya dadaan tidak menjadi moderator tidak rapi dan kata-kata saya belepotan, mohon maaf. Tapi inilah dari diskusi kita di Bina Teologi, semoga memberikan refleksi-refleksi baru bagi kita untuk semakin mengenal Yesus, terutama dalam konteks hidup bergereja juga. Mekaten saya kembalikan pada Pak Yusa atau juga Mbak Eka kalau ada pengumuman. Monggo, matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Eko. Memang ini tidak secara formal kaku begitu, tidak ya. Kita mengalir aja agak fleksibel. Jadi enggak soal itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk waktu yang diluangkan. Materi ada di Mbak Eka, jadi silakan nanti bisa diunduh. Ada juga satu e-book kalau Bapak Ibu tertarik, itu berbicara juga soal interpretasi tentang Yesus. Itu termasuk juga keterbukaannya Yesus terhadap para perempuan, itu bukunya Ben Witherington. Tapi dalam bahasa Inggris memang What Have They Done to Jesus. Itu kalau nggak salah malah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau ada yang tertarik ya silakan saya di WA, nanti saya kirimkan. Terima kasih banyak dan selamat malam. Ya, minggu depan kita akan berbicara soal di atas motor penggerak
bela rasa. Itu lebih berbicara pada spiritualitas Yesus. Mengapa dia lebih nyaman pada orang-orang dalam tataran yang rendah. Sekali lagi terima kasih. Sampai nanti. Ya, selamat sore. Oke, makasih Pak Isa. Selamat sore, semuanya. selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Terima kasih Pak Yusuf.